ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan sholat isya dan tarawih berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai pelakunya kita akhir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa Ramadan kita telah hampir sampai di penghujungnya. Hari demi hari telah berlalu dan sekarang kita berada di fase akhir, fase yang sangat menentukan apakah kita termasuk orang yang beruntung atau justru orang yang rugi. Sebentar lagi kita akan menyambut hari besar umat Islam, yaitu Idul Fitri, hari yang sering kita sebut sebagai hari kemenangan. Namun yang perlu kita renungkan bersama adalah apakah kita benar-benar menjadi orang yang kembali fitrah setelah menjalani Ramadan ini, dan apakah hanya kemenangan karena kita berhasil menahan lapar atau selama sebulan, ataukah kemenangan karena kita berhasil memperbaiki diri, membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 14 yang berbunyi, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan diri. Ayat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa keberuntungan bukan hanya karena kita telah menyelesaikan puasa, tetapi karena kita berhasil membersihkan diri, baik dari dosa dari sifat buruk maupun dari hati yang kotor. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah perasaan sedih yang seharusnya menyelimuti hati kita di penghujung Ramadan ini. Para sahabat Nabi Muhammad SAW dahulu senantiasa menangis ketika Ramadan akan berlalu. Mereka bertanya-tanya dengan penuh kecemasan, apakah puasaku diterima? Apakah salat malamku membuahkan ampunan? Apakah aku termasuk orang yang celaka karena Ramadan pergi sementara dosaku masih menumpuk? Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sangat rugi bagi seseorang yang menjumpai bulan Ramadan, kemudian bulan itu berlalu namun dosa-dosanya belum diampuni. Oleh karena itu, di sisa waktu yang hanya tinggal hitungan hari, jangan biarkan lisan kita kering dari istighfar. Mari kita perbaiki kualitas sujud kita perbanyak sedekah di penghujung bulan, dan kita basahi diri kita dengan penyesalan atas segala kekurangan selama sebulan penuh ini. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama setelah ditinggalkan bulan Ramadan adalah kembali kepada kesucian hati. Selama bulan Ramadan, kita telah dilatih untuk menahan diri, menjaga lisan, memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya semua itu meninggalkan bekas dalam diri kita. Pertanyaannya adalah, apakah semua latihan itu benar-benar mengubah diri kita, atau setelah Ramadan nanti kita akan kembali seperti semula? Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita termasuk orang yang mendapatkan ampunan, maka sejatinya kita keluar Ramadan dalam keadaan bersih dari dosa. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ujung Ramadan ini ada beberapa hal yang perlu kita pertahankan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Yang pertama, memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita keluar dari Ramadan tanpa ampunan karena kita tidak tahu apakah ibadah kita selama ini diterima atau tidak. Maka perbanyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyempurnakan ibadah. Seringkali di awal Ramadan kita semangat, tetapi di akhir justru menurun. Padahal justru di akhir inilah penentuan. Jangan sampai di akhir Ramadan justru kita menjadi lalai.
Yang ketiga, memperbaiki hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia. Karena Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Alangkah baiknya kita sudah membersihkan hati kita dari rasa dendam, iri dan benci. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita menyambut Idul Fitri dengan kesibukan duniawi, membeli baju baru, menyiapkan makanan dan berbagai kebutuhan lainnya. Itu tidak salah, namun jangan sampai kita lupa untuk mempersiapkan hati kita. Karena hakikat Idul Fitri bukanlah tentang pakaian baru, tapi tentang hati yang baru, bukan tentang penampilan kita, tetapi tentang jiwa yang bersih. Bahkan jika kita keluar dari Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita telah diampuni, hati kita bersih dan iman kita meningkat, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Namun sebaliknya, jika Ramadan berlalu tanpa perubahan dalam diri kita, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah singkat dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita dengar hari ini dapat menjadi bekal untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Bila ada yang kata kurang berkenan di hati pada jamaah saya, mohon maaf. Jika ada kebaikan itu datang dari Allah, dan jika ada yang salah itu datang dari diri saya pribadi. Marilah kita manfaatkan sisa waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal ketika Ramadan telah berlalu. Semoga kita semua dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang dan hari Idul Fitri dalam keadaan yang penuh keberkahan dan ampunan. Amin. Ya Allah.